Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Siti Nabila dari mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Publik. Saya akan membahas tentang stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Yang akan saya bahas mulai dari pengertian, dasar, jenis, bentuk, dan juga yang terakhir ada fungsi. Nah, yang pertama kali akan saya jelaskan adalah pengertian dari stratifikasi sosial. Sistem lapisan masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Kata stratification yang berasal dari kata stratum yang artinya adalah lapisan. Menurut Surjono Sukanto, stratifikasi sosial adalah suatu lapisan masyarakat yang terdapat kelas sosial. Setiap masyarakat pasti ingin mempunyai sesuatu yang dihargai, berupa kekayaan yang dimiliki, ilmu pengetahuan, serta keturunan dari keluarga terhormat. Yang kedua, ada dasar stratifikasi sosial. Terdapat 4 ukuran. Yang pertama, ada ukuran kekayaan. Setiap orang yang mempunyai kekayaan yang banyak, ia akan mendapatkan status sosial yang tinggi. Dilihat dari kendaraan, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ukuran kehormatan. Biasanya terjadi dalam masyarakat tradisional. Siapa yang berjasa, ia akan dihormati. Nah, yang ketiga ada ukuran kekuasaan. Ukuran kekuasaan adalah ketika seseorang dapat mengendalikan satu pihak lain atas dasar kekuasaan yang ia miliki. Nah, yang keempat ada ukuran ilmu pengetahuan. Nah, ketika seseorang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, ia akan dihormati dan mendapatkan status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Ketika ilmu pengetahuannya semakin tinggi, ia akan semakin dihormati di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi tertutup, yang dimana memungkinkan membatasi seseorang untuk pindah dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Misalnya, lapisan bawah ingin ke lapisan atas atau bahkan sebaliknya. Biasanya terjadi dalam masyarakat yang menganut sistem kasta. Contohnya seperti yang terjadi di India dan juga Bali, yang menganut sistem Brahmana, Ksatria, Waisa, dan juga Sudra. Yang kedua ada sertifikasi terbuka, yang dimana setiap orang berhak mendapatkan status sosialnya atas apa yang telah ia perjuangkan. Lalu yang ketiga ada stratifikasi campuran, yaitu gabungan dari terbuka dan juga tertutup. Misalnya, seorang anak raja yang pindah ke kota dan menjadi seorang buruh, ia harus bisa menempatkan di tempat ia tinggal. Seperti itu. Lalu ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama ada sistem kasta. Sistem kasta biasanya lebih menerima atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya dibandingkan atas apa yang telah ia kerjakan. Contohnya seperti anak keturunan bangsawan, seperti anak raja gitu. Lalu yang kedua ada sistem kelas, di mana setiap orang berhak mendapatkannya, berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, kekayaan. Seperti contohnya seorang anak petani yang ingin menjadi seorang dokter. Setelah ia lulus, ia dapat mengangkat status sosial orang tuanya. Lalu yang ketiga ada sistem meritokrasi. Sistem meritokrasi lebih kayak apa yang telah ia dapatkan adalah atas hasil usahanya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Contohnya adalah seperti ketika seseorang meraih gelar sarjana. Ketika seseorang rajin belajar untuk mendapatkan beasiswa. Gitu. Itu adalah sistem meritokrasi. Lalu yang terakhir ada salah satu fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi adalah sebagai alat pendistribusian hak dan kewajiban untuk menentukan kedudukan, jabatan, penghasilan, serta tugas pada seseorang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian materi yang saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.